Ya, selamat pagi, selamat hari Minggu buat saudara terkasih yang ada di benua Australia dan juga saudara yang ada di Indonesia, seluruh Indonesia. Selamat beribadah. Biarlah setiap pengakuan lewat pujian, penyembahan, terlebih akan firman yang akan disampaikan, biarlah itu memberkati setiap kita. Ya, untuk mengawalinya saya mau menyapa dulu untuk saudara yang ada di benua Australia. Di sana ada PLC di kota Melbourne, ya, dan juga ada PA Peniel di kota Sydney dan Brisbane, ya. Dan saya juga mau menyapa untuk saudara yang ada di Indonesia, tepatnya di Jawa Barat. Di kota Bandung ada JKI Zoe Live, dan juga di Citra Raya Tangerang juga ada JKI Zoe Live. Dan saya juga mau menyapa untuk PA Peniel yang ada di kota Jakarta ini, ibu kota yang kita cintai. Dan juga ada di PA Peniel ada di Jawa Tengah, ada di beberapa kota. Bisa saya sebutkan di kota Semarang, kota Solo, kota Kartasura, kota Klaten, kota Wonogiri dan sekitarnya. Dan juga ada di Sumatera Utara, tepatnya di kota Medan. Dan saya juga mau menyapa untuk saudara-saudaraku, para hamba Tuhan yang tergabung dalam Yayasan Pembawa Kabar Baik se-Jabodetabek, dan juga untuk para hamba Tuhan yang tergabung dalam fellowship Yayasan Pembawa Kabar Baik di NTT, tepatnya di Rotendau. Mari teman-teman semua kita sapa mereka. Salam. Biarlah kasih, sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan kita melimpah, melimpah, melimpah di dalam kita pada pagi hari ini. Untuk mengawalinya, saya mengajak kita berdoa, kita buka, kita tabiskan ibadah ini. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Di saat kami bangun, kami boleh mendapati keberadaan kami. Semuanya baik. Terima kasih untuk anugerah. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk kesehatan yang sudah Kau beri buat kami pribadi, buat keluarga kami, buat teman sahabat kami yang boleh kami lihat, kami jumpai satu sama lain, mungkin lewat telepon kami, lewat WhatsApp kami boleh mendapati kabar bahwa semuanya kami baik. Sekali lagi kami bersyukur untuk Engkau, Bapa yang luar biasa, yang selalu mempertemukan kami di setiap hari Minggu untuk kami dapat duduk bersama, memuji, menyembah-Mu, bahkan mendengarkan kabar baik, berita kabar baik yang disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Obed Sudarmanto. Kami siap untuk memberkati, kami siap untuk menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami persembahkan ibadah ini. Dimuliakanlah nama-Mu, ditinggikanlah nama-Mu, diagungkanlah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin.
Ya, saya percaya pagi ini hati kita meluap dengan ungkapan syukur. Amin. Karena kebaikan Tuhan yang selalu dinyatakan. Ya, tadi di doa saya bilang kita boleh mendapati, kita boleh dengar, kita boleh melihat saudara-saudara atau keluarga kita dalam keadaan baik. Itu karena kebaikan Tuhan. Amin. Biarlah sekali lagi masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Biarlah kita memuji Dia, memuji Dia, memuji Dia. Haleluya. Oh. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Dipuji dan hormat, tinggikan namanya. Yesus, nama segala nama. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Dipuji dan hormat, tinggikan namanya. Yesus, nama segala nama. Mari sekali lagi kita nyatakan, biarlah nama Tuhan saja dimuliakan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Dipuji dan hormat, tinggikan namanya. Yesus, nama segala nama. Dipuji dan hormat, dipuji dan hormat, tinggikan namanya. Yesus, nama segala nama. Sekali lagi, biarlah setiap pujian dan hormat. Dipuji dan hormat, tinggikan namanya. Yesus, nama segala nama. Amin, amin. Nama segala nama, nama yang dahsyat, karena kita memiliki Tuhan yang heran, Amin. yang besar, melebihi segala sesuatu. Haleluya. Oh, oh, oh. Haleluya. Haleluya. Mari saya mengajak yang di rumah kita bertepuk tangan dulu. Beri senyum kanan kirimu. Haleluya. Ya, semua katakan, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran. Sekali lagi katakan, Allah kita heran, Allah kita
bangga memiliki Tuhan yang luar biasa. Untuk itu saya percaya yang di rumah, baik yang di Australia, di Indonesia, semua tahu lagu ini. Saya undang kita bangkit berdiri di tempat kita masing-masing. Ayo sama-sama ikuti gerakan singer ini, saudaraku. Ya, kita menari untuk Dia seperti Raja Daud menari. Haleluya. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini. Ya, come on. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Allah kita heran dan besar. Amin. Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Allah kita heran. Allah kita heran. Oh, Allah kita heran. Sekali lagi. Allah kita heran. Katakan, Yesus kita heran dan besar. Yesus kita heran dan besar. Yesus yang heranlah. Yesus yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Yesus yang heranlah. Yesus kita heran dan besar. Yesus yang heranlah. Yesus yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Yesus yang heranlah. Yesus, Yesus kita heran. Yesus kita dahsyat. Yesus kita dahsyat. Yesus kita ajaib. Yesus kita ajaib. Sekali dikatakan, Yesus kita besar. Yesus kita besar. Haleluya. 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 Biar lebih lagi kita nyatakan pujian ini, saudaraku. Biar sama-sama bersatu untuk menyanyikan setiap pujian pengakuan kita. Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tata-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya. Yes. Tuhan hadir. Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Nya membebaskan, Roh-Mu membebaskan, Roh-Nya membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan, itu kita, untuk menyembah. Yes, itu kita. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tata-Mu, seluruh jiwa
semesta bersuka bersama dengan surga. Amin. Di saat Tuhan hadir, ya, rohnya yang membebaskan, rohnya yang selalu membangkitkan, rohnya yang selalu memotivasi setiap kita untuk melangkah maju, untuk melangkah maju. Haleluya, haleluya. Biarlah hati kita meluap dengan syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Dia saja Yesus Tuhan. Dan kita menjadi bagian di dalam rencananya untuk mempermuliakan namanya. Rohmu membebaskan, rohmu membangkitkan, kebesaranmu dinyatakan. Rohmu membebaskan, rohmu membebaskan, rohmu membangkitkan, kebesaranmu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah. Yes. Datanglah kerajaanmu di dunia, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Bersama dengan surga. Senada dengan surga. Haleluya. Amin, amin, amin. Mari saudaraku, Dia adalah penjamin hidup kita.
setiap kita menjadi rekan sekerjanya. Maka dia bilang begini, pikul lakuk, maka kuk pun menjadi ringan. Dia bersyukur setiap kita yang sudah memiliki Roh Kudus yang ada di dalam kita. Itu yang memotivasi, yang mengubahkan setiap paradigma kita, sehingga kita mau berjalan seiringan, senada dengan surga, yang empunya surga, yaitu Tuhan kita Yesus. Karena ada slogan bilang begini, melayani itu memberi hidup, bukan mencari hidup. Tapi pasti engkau akan hidup. Karena kenapa? Karena pribadi yang empunya kehidupan itu ada bersama dengan kita, berjalan bersama dengan kita. Maka pujian ini bilang begini, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Saya percaya pujian ini, dan biar sekali lagi kita katakan, kita nyanyikan, dan itu menjadi kekuatan bagi kita. Haleluya, katakan bersama. Yesus pegang erat tangan-Mu, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang
Amin. Semua karena anugerahnya. Hanya bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanmu. Ku tahu hidupku
kembali di pagi ini, saudaraku. Kita menyatakan kembali pernyataan iman kita. Apa yang kita perkatakan itu akan didengar oleh telinga kita, dan itu akan menimbulkan iman. Dan apa yang kita nyatakan di dalam alam spirit, di alam nyata akan menjadi kenyataan. Karena Tuhan yang menjamin, Tuhan Yesus yang menjamin. Mari saudaraku, saya mengajak kembali kita nyatakan ini. Dalam hitungan ketiga, setiap tulisan yang sudah ada di layar kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, aku adalah jemaat-Mu yang Engkau bentuk di atas batu karang, yaitu pengakuan Petrus yang teguh. Pengakuan yang mengatakan bahwa Engkau adalah yang penuh dengan urapan-urapan. Maka jemaat yang Engkau bentuk juga harus penuh dengan urapan-urapan. Dan Engkau adalah anak Allah yang hidup sesuai dengan firman-Mu. Yohanes 1 ayat 12. Aku juga anak Allah karena aku percaya kepadamu. Dan Engkau berkata, mulai sekarang alam maut, alam kegagalan, alam kemiskinan, alam dikuasai masalah-masalah tidak selesai-selesai, tidak boleh menguasai aku lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Mulai hari ini ke depan, hidupku tidak sama dengan hidupku hari ini. Karena sejak hari ini aku mengerti kebenaran firman-Mu, yaitu aku sudah menerima kunci-kunci kerajaan sorga, yaitu kuasa perkataan untuk merubah hidupku, merubah masa depanku, merubah situasi dan kondisiku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Haleluya. Terima kasih untuk kasih-Mu. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan
Shalom saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dan kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, saya akan ajak Anda terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh berjumpa kembali dengan anak-anak Allah dimanapun mereka berada. Tuhan, kami sudah menerima pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan. Dan kami percaya setiap kami dan jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, mereka boleh mengenal kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan salah kami, kuduskan, sucikan kami dengan darah Yesus. Dan sekarang kami membuka roh kami untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Dan firman yang sudah kami mengerti akan membuat kami, anak-anak-Mu, membebaskan diri kami dengan pengertian yang sudah kami terima. Terima kasih Tuhan, firman-Mu masuk ke dalam roh kami, memenuhi kami dan membuat kami paham dan mengerti. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku, hari Kamis kemarin adalah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya. Dan kita sudah belajar apa yang dikatakan Yesus di dalam Matius 28. Kita masih berdasarkan itu. Ayatnya yang saya ambil adalah kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Firman ini kita semuanya harus memahami. Firman-Nya berkata, kepadaku telah diberikan kuasa di surga. Surga adalah alam rohani. Kuasa di dalam alam rohani sudah ada di dalam tangan Yesus. Dan kuasa di alam jasmani, di bumi ini juga ada di dalam tangan Yesus. Lengkaplah kuasa di surga dan kuasa di bumi ada di dalam otoritas Yesus. Inilah yang membuat Anda dan saya, tatkala kita memahami ini, maka kita bisa mengerti mengapa Rasul Paulus berkata bahwa kalau Yesus di pihak kami, siapa musuh kami? Ya. Dan saya berharap Anda mulai sedikit terbuka dan saya akan ajak Anda untuk masuk lebih dalam lagi. Kali ini saya membawakan tema yang masih sama dengan yang hari Kamis kemarin, cuma ini bagian yang kedua. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, part kedua. Ya. Nah, kita sekarang mulai memahami lebih dalam lagi bahwa kuasa di surga ada di dalam tangan Yesus, sudah diberikan kepada Yesus, dan kuasa yang ada pada Yesus yang kita sembah. Ya. Kita akan melihat kisah pasal 2, mulai ayat yang ke-17. Ini adalah yang dikutip oleh Petrus tatkala jemaat Tuhan berkumpul setelah Yesus naik ke surga, dan tatkala kuasa Roh Kudus turun pada waktu itu, banyak orang yang mengira bahwa murid-murid Yesus sedang mabuk. Itu sebabnya ini adalah khotbah Petrus, dan ternyata tatkala nanti kita membacanya, kita melihat apa yang Petrus sampaikan ini sama dengan yang disampaikan oleh Nabi Yoel di dalam Yoel pasal 2. Kita akan memulai saja. Saya akan membaca kisah Rasul 2 ini mulai dari ayat yang ke-17. Firman-Nya berkata demikian. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka
anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Ini adalah akibat dari Roh Tuhan yang dicurahkan. Dan kita melihat bahwa pencurahan Roh Tuhan itu sudah terjadi. Sudah dilakukan Tuhan 2000 tahun yang lalu. Dan kita sudah melihat gara-gara pencurahan Roh Kudus itu, maka kekristenan mulai dikenal dan orang mulai tertarik untuk mempelajarinya. Nah, sekali lagi saya tekankan bahwa pencurahan Roh Kudus itu sudah dilakukan 2000 tahun yang lalu. Masalahnya adalah dampak dari pencurahan 2000 tahun yang lalu itu harus terjadi juga sampai dengan hari-hari ini. Oke. Seringkali kita berpikir, wah, ini harus diulang lagi. No. Pencurahan itu sudah pernah terjadi dan cukup untuk kita mengalami seperti yang di awal itu. Seperti kematian Yesus cukup sekali. Kebangkitan Yesus cukup sekali. Dan itu berdampak atas seluruh kehidupan umat manusia. Jangan pernah berpikir, oh kita harus mengulang lagi. No, pencurahan sudah terjadi. Pencurahan kuasa Roh Kudus itu sudah terjadi. Tidak perlu diulang lagi. Yang Yesus kerjakan itu sekali cukup untuk menyelesaikan semuanya. Inilah yang harus kita pikirkan kembali. Bukan kita mengulang lagi. Maksud saya adalah tatkala itu sudah pernah terjadi sekali, kemudian kita memperingati, itu boleh-boleh saja. Tapi tatkala kita punya konsep kita akan mengulang lagi itu, saya berpikir yang sudah Tuhan kerjakan selalu sempurna, bukan? Mengapa kita harus mengulang kembali? Kita kembali kepada ayat yang ke-17 tadi. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ini nubuatan yang dilakukan oleh Yoel. Dan pada waktu Petrus menyampaikan khotbah itu, peristiwa itu sedang terjadi. Dikatakan, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Ini dampak daripada pencurahan Roh Kudus itu tadi. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. 19. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit. Dan tanda-tanda di bawah, di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita. Dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan. Hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Ya, kita melihat bahwa peristiwa 2000 tahun yang lalu
Yesus sebelum naik ke surga, dia pesan supaya murid-murid tidak meninggalkan Yerusalem. Kenapa? Karena Tuhan akan melengkapi, Roh Kudus akan diturunkan kepada murid-murid. Saya mendapati kebenaran ini. Pada waktu Yesus masih ada di muka bumi, waktu itu muridnya belum banyak, baru 12 orang. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa Yesus memberikan kepada mereka kuasa dan otoritas untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Itu sudah dikerjakan. Namun tatkala perkembangan murid itu begitu cepat. Kemudian setelah 12, 70. Dan setelah 70 sekian ratus. Yesus konsisten memberikan kuasa dan otoritas itu kepada murid-murid. Dan bagaimana dengan hari ini? Hari ini kita termasuk di dalam kelompok murid itu. Karena masih terus belajar. Murid selalu terkait dengan pengertian kita belajar. Tatkala Anda belajar, Anda tetap murid Yesus. Dan Yesus sudah membuat satu keputusan, setiap murid diberikan kuasa. Begitu juga dengan turunnya Roh Kudus. Yesus menyampaikan kepada murid-murid pada waktu itu. Dan pada waktu itu murid-muridnya sudah cukup banyak. Mereka dipesankan untuk tidak meninggalkan Yerusalem. Untuk dibekali lagi. Dan saya percaya, seperti halnya kuasa dan otoritas diberikan kepada murid sampai hari ini, begitu juga dengan pembekalan yang Tuhan lakukan ini. Sama. Bukan berarti kita nggak boleh kumpul-kumpul kemudian kita mempunyai satu kerinduan yang sama supaya hadirat Tuhan turun dan kuasa itu dialami lagi. Saya tidak mengatakan bahwa itu tidak boleh. Tetapi yang saya katakan, waktu Tuhan kerjakan pertama kali 2000 tahun yang lalu, itu sudah dikerjakan. Dan pengerjaan yang Yesus lakukan itu sempurna. Nah, tatkala kita dalam perjalanan waktu, kita harus yakin bahwa yang dikerjakan Tuhan Yesus pada waktu itu sempurna. Nah, sekarang kita yang percaya, kita tinggal mengakui. Bukan berarti kita nggak boleh mengalami. Boleh. Dari pengalaman pelayanan saya melihat, tatkala kita sungguh-sungguh fokus di dalam menyembah Dia, menyanyi, memuji Dia, mendeklarasikan apa yang menjadi iman kami. Saya melihat dan merasakan hadirat Tuhan kuat sekali. Nah, kita boleh mengalaminya. Kemudian bagaimana dengan apa yang terjadi pada waktu itu? Sekali lagi saya punya understanding yang dikerjakan Tuhan Yesus selalu baik, selalu sempurna. Tidak ada yang cacat. Maka pemenuhan Roh Kudus di mana murid-murid ini dilengkapi. Sampai hari ini tatkala kita percaya, kita mengakui dan kita mendapatkannya. Seperti yang tadi saya katakan, tatkala kuasa itu sudah pernah diberikan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Dan sekarang kita percaya, kita mengakui kuasa dan otoritas yang diberikan 2000 tahun yang lalu. Hari ini pun kita juga mengalami hal yang sama. Nah, saya akan lanjut lagi. Jadi gara-gara Tuhan yang telah berjanji, murid-murid tidak boleh meninggalkan Yerusalem karena mau diberi kelengkapan oleh Tuhan. Sekali lagi saya katakan itu sudah pernah terjadi. Dan kita tinggal mempercayainya. Bahwa kita pun tinggal mengakui kelengkapan yang Yesus berikan itu. Oke, supaya kita bisa lebih paham, saya akan lanjutkan. Dikatakan, Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka, ini akibat dari pencurahan itu. Anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan bernubuat.
tatkala kita percaya, kita katakan, Tuhan, pencurahan roh-Mu yang kudus 2000 tahun yang lalu sudah terjadi. Sesungguhnya Engkau sedang melengkapi, memberikan perlengkapan kepada murid-murid-Mu. Tatkala Anda percaya, Anda katakan, kami sudah menerima perlengkapan-perlengkapan yang Tuhan berikan. Teruna-teruna, anak muda akan bernubuat demi nama-Mu. Kalau kita percaya apa yang terjadi pada waktu itu, kita tinggal mempercayainya. Dan kalau kita mempercayainya, kita menerimanya. Dikatakan anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan bernubuat. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi-mimpi. Ke atas hamba-hambaku laki-laki dan hamba-hambaku perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Kemudian dikatakan, aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, mujizat-mujizat di langit, dan mengadakan tanda-tanda di bawah, di bumi. Tuhan berkata, Tuhan akan melakukan. Ini kelengkapan. Apa artinya? Bahwa Tuhan akan melakukan mujizat-mujizat. Saya akan ajak Anda untuk melihat di dalam Markus pasal yang ke-16, mulai ayat yang ke-15. Saya akan membaca demikian. Lalu ia, Tuhan Yesus, berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. 18. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. 20. Mereka pun, siapa? Murid-murid. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Apa maksudnya? Maksudnya Tuhan sekali lagi memberikan peneguhan bahwa tanda-tanda sudah diberikan kepada murid-muridnya. Tanda-tanda melakukan mujizat. Nah, tatkala mereka mulai melangkah meninggalkan Yerusalem menuju ke segala penjuru, mereka memberitakan Injil dan mereka harus melakukan tanda-tanda ajaib. Saya katakan harus. Karena apa? Karena di dalam Markus 16 ayat 17 dikatakan tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Jadi kemana saja orang percaya ini pergi, tanda-tanda itu ada. Kalau tanda-tanda itu ada dan ada kebutuhan, mujizat perlu didemonstrasikan, mengapa tidak didemonstrasikan? Dan firman berkata, tatkala kita yang mengemban tugas memberitakan Injil ke segala penjuru, kita juga punya tugas untuk mendemonstrasikan tanda-tanda ajaib dan mujizat itu. Dan sesungguhnya pada waktu kita melakukan itu, firman mencatat demikian. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman yang disampaikan itu dengan tanda-tanda ajaib. Walaupun yang memperkatakan
mukjizat itu adalah mulut kita, tapi sesungguhnya Tuhanlah yang mengerjakannya. Nah, melihat itu saya kembali kepada ayat yang ke-19 tadi. Ayat 19 berkata bahwa dan aku akan mengadakan mukjizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Waktu kita menjalankan tugas mandat yang Yesus kerjakan, Yesus perintahkan untuk dikerjakan, sesungguhnya Tuhan berjanji menyertai kita. Menyertai bukan untuk melihat-lihat, menyertai untuk bekerja sama, meneguhkan firman yang kita sampaikan. Nah, inilah yang harus kita tangkap. Jangan pernah takut mendoakan siapapun. Saya setiap kali berjumpa dengan tatkala saya mendorong untuk mempraktekkan, mereka selalu berkata begini, kalau sembuh enggak apa-apa Pak, tapi kalau enggak sembuh dan tiba-tiba mati, ini kan yang bikin repot katanya. Ya, itu banyak hal kita masih bisa diskusikan mengapa itu terjadi. Yang pertama, kita harus menerima kuasa seperti yang Yesus sampaikan. Jangan pernah kita tidak mengakui bahwa kuasa itu sudah kita terima. Kita harus terus memperkatakan kuasa sudah kami terima. Kuasa itu ada di dalam roh kami. Dan kemana saja kami pergi, kuasa itu mengikuti kami. Dan tatkala kami mempraktekkan, kuasa itu bekerja dan orang itu sembuh. Inilah yang harus kita lakukan. Karena banyak saya katakan hamba-hamba Tuhan, bahkan orang-orang percaya secara umum, mereka membaca janji itu dan mereka sangat puas. Boleh, tetapi kita harus memenuhi persyaratan percaya. Bagaimana percaya itu? Percaya itu menerima. Kalau ayat itu berkata Yesus memanggil murid-muridnya dan memberikan kuasa, ya kita akui. Kita harus mengakui kuasa itu sudah ada di dalam diri kita. Sekarang bagaimana tatkala peristiwa 2000 tahun yang lalu, setelah murid-murid ditinggal Yesus naik ke surga dan mereka patuh tetap ada di Yerusalem, menunggu saatnya dilengkapi secara resmi. Dan waktu itu dikatakan banyak orang-orang asing, orang-orang Yahudi yang bukan dari Yerusalem, dari luar, mereka datang dan mereka mendengar ada suara yang luar biasa. Dan itu yang membuat mereka tercengang. Rupa-rupanya Tuhan Yesus butuh momentum yang tepat, di mana banyak orang-orang dari Asia kecil, ada orang yang dari Korintus dan lain sebagainya. Dan mereka melihat murid-murid Yesus yang sudah dipersiapkan 3,5 tahun oleh Yesus. Saat itu mereka diteguhkan untuk menjadi penginjil-penginjil yang handal. Kuasa diberikan, otoritas diberikan, kuasa melakukan mukjizat diberikan. Nah, mereka diteguhkan. Dan peneguhan itu tanpa sengaja banyak orang-orang dari luar Yerusalem yang hadir. Dan mereka melihat yang luar biasa. Nah, peristiwa itu sudah pernah terjadi. Dan peristiwa memberi kelengkapan itu sudah terjadi. Begitu juga dengan hari ini. Kita yang mempunyai tugas, kita menerima apa yang telah Yesus kerjakan 2000 tahun yang lalu. Dan saya hanya bisa berkata, mari saudara-saudaraku, praktekkan, akui bahwa Anda sudah menerima perlengkapan itu. Perlengkapan itu sudah ada di dalam dirimu. Dan sekarang saatnya kita memperlengkapi diri sendiri dengan mengucapkan pengakuan-pengakuan itu, menerima perlengkapan. Perlengkapan yang Yesus berikan harus kita terima. Jangan diabaikan. Banyak saya ketemu dengan beberapa orang tatkala mereka membaca janji Tuhan yang baik, baik menurut orang itu,
Maka Alkitabnya diberi kode, diberi tanda-tanda. Saya katakan, ini Alkitab yang kamu kasih tanda-tanda ini sudah berapa lama dan apa yang terjadi. Ya puji Tuhan, dia mengatakan jujur, ya saya cuma pengen tahu aja. No, jangan berhenti di pengen tahu. Masuk ke dalam, akui kamu adalah muridnya dan kamu sudah menerima kuasa itu. Nanti praktekkan tatkala suatu saat waktunya Tuhan tiba. Kapan waktunya tiba? Tatkala Anda berjumpa dengan teman dan teman itu berkata, tolong doakan. Oke, saya mau datang mendoakan. Buktikan. Ya. Nah, inilah yang perlu, ya, respon yang perlu dari kita. Tuhan sudah memberikan peneguhan itu. Tuhan sudah memberikan kelengkapan itu. Sekarang bagaimana dengan Anda dan saya? Ya. Tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-19. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit, di atas, dan tanda-tanda di bawah, di bumi. Oh, darah dan api dan gumpalan asap. Apa ini maksudnya? Darah, api, gumpalan asap. Dalam rangka mendemonstrasikan kuasa. Kita harus ngerti darah Yesus, darah yang sangat berkuasa. Firman berkata bahwa Anda dan saya ini ditebus dengan darah Yesus. Bukan dengan duit, bukan dengan emas dan perak. Kita ditebus untuk dimiliki Yesus dengan darah. Jadi darah ini darah penebusan. Ya, Anda dan saya punya darah penebusan. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa ditebus oleh Yesus? Anda dikuduskan karena dosa-dosa dan salah. Ada darah penebusannya. Anda punya banyak kesalahan, Anda harus diperdamaikan dengan Yesus dan diperdamaikan dengan Bapa di surga. Darah pendamaian. Dan ada darah pembenaran. Apapun salahmu, apapun kelemahan dan kekuranganmu, kalau Yesus sudah membenarkan, maka tidak ada yang kurang lagi, tidak ada yang salah lagi. Dan saya menandai di dalam Galatia 6 ayat 17 bahwa pada tubuh kita ini ada tanda-tanda milik Yesus. Ada 4, darah penebusan, darah pengudusan, darah pendamaian, dan darah pembenaran. Ada pada tubuh kita, bukan di dalam tubuh kita, pada tubuh kita. Dan firman berkata, mulai sekarang tidak boleh ada orang-orang, tidak boleh ada situasi, kondisi, bahkan roh-roh jahat yang ingin mencelakai kita yang punya tanda itu. Nah, inilah darah yang disebutkan di dalam ayat yang ke-19. Ini mujizat dengan darah. Tidak boleh hidup kita dibikin susah, dibikin sengsara, dibikin gagal. Tidak boleh. Karena apa? Ada darah Yesus pada tubuh kita. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, mari kita praktekkan bisa menjadi pelaku mujizat. Galatia 6 ayat 17 itu loh. Karena pada tubuh kita ada tanda-tanda milik Yesus, maka tidak boleh ada orang, tidak boleh ada situasi, kondisi, roh-roh jahat yang ingin mencelakai Anda. Tidak boleh. Siapakah yang melarang? Yang melarang Yesus sendiri. Karena ada tanda milik Yesus pada tubuhmu. Saya sampaikan sekali lagi, tanda milik Yesus bukan karena kalung salibmu. No, darah. Dan di sini di dalam ayat 19 kita juga melihat tanda-tanda itu apa? Darah. Oh haleluya. Yang kedua api. Api ini penting. Api yang mana? Oke. Anda tahu pada waktu Musa diberontak oleh Korah, Datan, dan Abiram beserta rombongannya. Mereka mengatakan, emangnya Tuhan ngomong hanya melalui kamu saja? Jadi Korah, Datan, dan Abiram merasa bahwa Tuhan juga berbicara kepada dia. Tetapi Tuhan membela Musa. Musa diperintahkan jangan dekat-dekat dengan Datan dan Abiram. Karena Tuhan sudah ngomong kepada Musa.
bahwa nanti tanah itu akan terbelah dan kelompok pemberontak itu akan masuk ke dalam, dan setelah itu tanah akan nutup kembali. Ternyata benar terjadi. Tetapi tidak begitu banyak orang-orang yang masuk. Kemudian Tuhan mengirimkan api untuk mengejar orang-orang yang bebas dari tanah yang terbuka tadi. Api itu, Anda dan saya boleh menggunakan api itu untuk kemuliaan namanya, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Ya. Api. Seringkali saya ditanya, saya sudah melakukan apa yang Tuhan mau untuk saya kerjakan. Tetapi mengapa masih ada hal-hal yang buruk yang terjadi dalam hidup kami, katanya. Kami selalu katakan perkataan nubuatan, hal-hal yang baik untuk saya, untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk pelayanan. Tapi masih ada. Saya juga teringat, saya juga pernah diizinkan Tuhan mengalami hal yang demikian. Apa yang saya kerjakan? Saya katakan, Tuhan, saya sudah terus memperkatakan pengakuan, tapi masih sering kecolongan. Saya mendapatkan understanding bahwa Tuhan itu sebelum kita diperintahkan mengerjakan sesuatu, kita harus punya persiapan. Dan selama persiapan inilah kita pikirkan hal-hal yang harus kita kerjakan. Dan rupa-rupanya roh jahat juga mempunyai cara kerja yang sama. Sebelum mereka ngerjain kita, mereka bikin rancangan. Ya, saya sebut blueprint. Mereka sering membuat blueprint. Dan blueprint itu terus. Mereka juga punya ritual untuk didoakan supaya enggak gagal. Nah, masalahnya adalah, tahukah Anda bahwa tatkala roh jahat mau ngerjain Anda dan saya, mereka butuh persiapan. Persiapan untuk membuat blueprint. Persiapannya itu tergantung orang yang mau dikerjain. Kalau orang itu tidak memiliki apa-apa, maka blueprint itu cepat sekali. Tapi kalau orang itu yang mau dikerjain itu mempunyai apa-apa, seperti yang tadi sudah kita diskusikan, mereka butuh waktu yang lama. Mencari momentum yang tepat untuk ngerjain Anda dan saya. Apa yang harus kita kerjakan? Dari pengalaman saya minta api yang sama yang pernah dipakai untuk mengejar pemberontak yang memberontak Musa. Saya mencoba mempraktekannya. Dan apa yang terjadi? Seringkali ada orang-orang tertentu ya, tatkala hal-hal yang buruk akan terjadi, biasanya mendapat mimpi, dirinya sendiri mendapat mimpi, orang lain mendapat mimpi. Itu sebagai konfirmasi. Kalau sudah tahu begitu, kita jangan meremehkan. Tadi sudah dikatakan di dalam ayat yang ke-19, kita akan melakukan mukjizat baik di langit maupun di bumi. Ada darah, ada api, dan ada gumpalan asap. Darah saya sudah berbicara, sekarang api. Kita minta api itu untuk dilepaskan, untuk membakar blueprint roh jahat yang ditujukan kepada keluarga kami, yang ditujukan kepada pekerjaan kami, bisnis kami, yang dilakukan untuk pelayanan kami. Boleh, silakan mempraktekkan, tidak salah. Dan tatkala Anda mempraktekkan, Anda akan ngerti. Oh, kalau blueprint itu sudah hangus, tidak bisa diwujudkan, bukan? Sekarang gumpalan asap. Gumpalan asap apakah ini? Seringkali saya traveling naik pesawat, dan seringkali begitu sudah terbang diberitahu oleh pramugari bahwa dalam waktu 5 menit nanti kita akan masuk ke dalam kondisi yang gak enak, ya. Supaya siap-siap pakai seat belt, ya. Dan apa yang saya kerjakan tatkala saya mendengar itu? Saya minta angin untuk meniup supaya gumpalan asap itu menyingkir, gak mengganggu penerbangan itu. Saya pernah trauma sekali waktu itu ke Amerika, kira-kira di atas Kalimantan Timur. Tiba-tiba pesawat yang saya naikin itu turun itu
mengagetkan sekali, sehingga piring-piring di atas meja itu bisa terbang. Jadi pesawatnya langsung turun begitu. Waduh, jantung ini rasanya nggak enak. Piringnya terbang, tapi untungnya jatuhnya tetap di situ. Ya. Nah, waktu itu saya belum ngerti. Sekarang kita sudah mulai ngerti. Jadi saya baru bisa menerjemahkan gumpalan asap seperti yang saya alami tiap kali pergi. Ya. Sebelum masa COVID, traveling saya cukup tinggi. Jadi saya seringkali mengalami hal yang seperti itu. Dan sambil layap-layap tidur begitu, saya dengar pengumuman, langsung saya ngomong, Tuhan, aku minta api, atau saya minta angin untuk memisahkan gumpalan asap, supaya pesawat ini lewat tanpa terganggu dengan gumpalan asap itu. Saya tunggu 5 menit, tidak terjadi. Oke, nanti sekian menit ke depan, diberitahu lagi. Dalam waktu 10 menit, kita akan memasuki itu lagi. Saya minta hal yang sama. Ya, saya minta hal yang sama. Dan tidak terjadi lagi. Oh, saya bersyukur. Saya boleh mengalami tanda-tanda ajaib yang ditulis di dalam ayat 19. Darah, api, dan gumpalan asap. Puji Tuhan. Sekarang saya akan lanjutkan lagi. Sekali lagi saya sampaikan bahwa pencurahan roh Tuhan ke atas semua manusia, termasuk Anda dan saya, sudah dilakukan. Sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Kita tinggal menerimanya. Kita tinggal mengakuinya. Untuk apa? Supaya karunia-karunianya, urapan-urapannya tinggal pada Anda dan saya. Supaya kita yang telah diberi kuasa untuk mempraktekkannya. Supaya kita boleh tinggal di dalam Kristus. Ada ayat yang memperkatakan bahwa tinggallah di dalam Kristus. Saya akan baca ayat itu di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-28. Firman berkata demikian. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus. Anda dan saya suruh tinggal di dalam Kristus. Anda tahu Kristus adalah yang diurapi. Kristus sama dengan yang diurapi. Urapan yang ada pada Kristus berapa banyak? Separuhkah? 3/4kah? Atau penuh? Saya punya iman. Urapan yang ada di dalam Kristus itu penuh. Maka saya lebih suka Kristus itu saya terjemahkan dengan yang penuh dengan urapan. Anda dan saya disuruh tinggal di situ. Ngapain? Suruh menyerap urapannya Kristus. Anda bisa menyerap urapan Kristus. Anda boleh menyerap urapan Kristus. Kemudian dikatakan, supaya apabila Kristus menyatakan diri, kita beroleh keberanian percaya. Kapan Kristus menyatakan diri? Dalam setiap pelayanan. Kehadirannya Anda bisa menangkap. Dan kalau Anda sudah tahu bahwa Dia hadir, mari kita masuk di dalam pelayanan mukjizat. Saatnya Kristus lagi ada di situ. Dan tatkala Anda mulai mempraktekannya, firman berkata, kita beroleh keberanian percaya, maka kita mempraktekannya. Dan tidak usah malu terhadap Kristus pada hari kedatangannya. Kedatangannya yang kedua pasti. Kita nggak malu. Kenapa? Kita sudah pernah disuruh tinggal di dalam Kristus dan kita sudah menyerap urapan-urapan itu. Dan urapan-urapan itu pulih untuk kemuliaan Dia. Sekarang kita melihat ayatnya yang Kisah pasal 2 ayat 21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, nama Yehova, akan diselamatkan. Barang siapa berseru akan diselamatkan. Berseru, apa yang diserukannya? Jangan pernah berseru, Tuhan tolong. Saya memberitahu kepada Anda bahwa segala kuasa dan otoritas sudah diberikan kepada Anda dan saya untuk kita praktekkan. Mengapa kita masih berseru minta tolong? Kita berseru, kita bilang, Tuhan izinkan aku menggunakan kuasa nama-Mu. Tuhan,
aku mau ambil darah-Mu. Tuhan, aku mau gunakan otoritas-Mu. Itulah yang kita serukan. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tatkala Anda menggunakan, Anda bisa dilepaskan dari setiap yang mau membelenggu Anda. Anda boleh menggunakan kuasa darahnya, apinya. Anda akan diamankan dari bahaya. Anda akan diselamatkan dari situasi yang mematikan. Anda akan dibebaskan dari penyakit dan kerasukan roh jahat. Saya akan ajak Anda untuk melihat ayatnya yang berikut. Tadi sudah saya singgung mengenai Markus 16 ayat yang ke-20. Sekarang muncullah pertanyaan, siapakah yang menjadi pelaku mukjizat? Siapakah yang akan menjadi pelaku tanda-tanda ajaib? Bukankah Tuhan sudah memberikan kepada Anda dan saya? Tatkala Roh Kudus turun 2000 tahun yang lalu, Anda memiliki dampak yang sama. Dampak yang pernah terjadi pada murid-murid pada waktu 2000 tahun yang lalu. Sekarang Anda dan saya boleh mendapatkan dampak yang sama. Peganglah Galatia 6 ayat 17, Roma 5 ayat 9 mengenai darah. Mengenai darah sudah saya sampaikan, mengenai api dan mengenai gumpalan asap. Oh haleluya. Ya, saya berharap saat ini Anda mulai paham dan mengerti. Bangkitlah, jangan pernah ragu-ragu lagi. Yesus sudah memberi kelengkapan kepada Anda menjadi pelaku-pelaku tanda-tanda ajaib dan mukjizat. Oke, mari kita berdoa supaya apa yang sudah Anda tangkap saat ini boleh dimeteraikan di dalam roh-Mu. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau telah berfirman di dalam Matius 28 bahwa segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepadamu. Dan kami tahu Engkau telah memberikan kuasa itu kepada kami untuk menguasai roh-roh jahat, menyembuhkan segala penyakit dan segala kelemahan. Tuhan, kuasa-kuasa itu sudah kami terima. Begitu juga setelah Engkau naik ke surga, Engkau berpesan kepada murid-Mu agar jangan meninggalkan Yerusalem terlebih dahulu sebelum diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Itu pun sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Dan kami percaya, kami menerima kuasa yang sama. Dan kami percaya, mandat-Mu untuk memberitakan Injil disertai tanda-tanda ajaib sudah kami terima. Kami juga berdiri atas 1 Korintus 4 ayat 20. Bahwa kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi terdiri dari kuasa. Tuhan, kami bersyukur, kami mulai memahami dan mengerti bahwa kuasa-Mu, otoritas-Mu sudah ada di dalam kami. Kelengkapan-kelengkapan berupa urapan-urapan-Mu sudah ada pada kami. Itu sebabnya Tuhan, saatnya sekarang biarlah kami maupun jemaat-Mu yang mendengar kebenaran ini dapat memahami dan mengerti bahwa kuasa, otoritas yang telah Tuhan Yesus berikan kepada murid-murid-Nya termasuk dengan kami sudah kami terima Tuhan, dan kami percaya meteraikan apa yang sudah kami dengar masuk ke dalam roh kami dan Roh Kudus memeteraikannya. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkati roti dan berkati anggur ini seperti 2000 tahun yang lalu. Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk murid-Mu. Lakukan juga untuk kami Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami.
Engkau sedang memberkati roti dan anggur ini dan berkata kepada kami, ambillah inilah tubuhku dan ambillah inilah darahku. Tuhan, kami mau mendeklarasikan apa yang kami percaya. Saudara-saudaraku, mari kita perkatakan perkataan iman sehubungan dengan tubuh dan darah Yesus. Ikuti saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang hancur. Tubuhmu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus aku sudah sembuh. Penyakit-penyakit di tubuhku sudah diambil oleh Yesus dan ditanggung di tubuh Yesus. Kesengsaraanku, kegagalanku, kelemahanku, jalan buntuku, nasib burukku juga sudah diambil oleh Yesus dan ditanggung di tubuh Yesus sendiri. Aku percaya, aku terima sekarang korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah Yesus, yang keluar dari sekujur tubuh-Mu. Firman-Mu berkata, Engkau menebus kami dengan darah Yesus. Engkau menyucikan kami dari dosa dengan darah Yesus. Engkau memperdamaikan kami dengan darah Yesus. Engkau membenarkan kami dengan darah Yesus. Kami terima sekarang darah Yesus yang sudah membebaskan kami. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Firman-Mu berkata, Engkau memberikan kepada kami hidup kekal. Hidup kekal adalah hidup-Mu sendiri. Dan Engkau berkata, di dalam hidup kekal tidak ada kebinasaan, tidak ada alam maut, tidak dikuasai kecelakaan, tidak ada penghukuman. Tuhan, kami mau tinggal di dalam hidup kekal-Mu. Dan kami percaya hidup kekal-Mu ada di dalam hidup kami. Maka tidak ada kegagalan lagi yang boleh menguasai kami. Kami tidak dikuasai penyakit dan tidak dikuasai masalah. Kami selalu mendapatkan jalan keluar. Posisi kami sekarang, kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Dan firman-Mu berkata, mintalah apa saja, semuanya akan diberikan. Tuhan, kami terima janji-Mu dan kami berdiri atas Galatia 6 ayat 17. Pada tubuh kami ada tanda-tanda milik-Mu. Kami mengambil darah-Mu, kami taruh pada tubuh kami dan kami katakan, pada tubuh kami ada tanda-tanda milik Yesus. Maka enggak boleh ada orang-orang, situasi, kondisi, roh-roh jahat yang akan mencelakai, merugikan, dan membuat kami sengsara. Tidak diizinkan karena kami milik Kristus. Kami juga berdiri atas Roma 5 ayat 9. Tuhan, darah-Mu telah membenarkan kami. Maka kami katakan, di tubuh kami ada darah-Mu dan pembenaran itu pasti terjadi. Dan firman-Mu berjanji, kami diselamatkan dari murka Tuhan. Diselamatkan dari COVID-19. Dan kami katakan, kami juga diselamatkan dari kebangkrutan, dari kondisi buruk, dari nasib buruk. Tuhan, ini adalah iman kami, terjadilah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudaraku, kita akan lanjutkan dengan doa-doa syafaat. Mari kita berdoa lagi. Terima kasih Tuhan, sekarang kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu, dimanapun mereka berada. Mereka yang tergabung dengan PLC, Purpose Life Church di Melbourne, kelompok-kelompok PA,
yang dimotori oleh PLC di Melbourne, menjangkau anak-anakmu di Brisbane, juga gerejamu Zoe yang ada di Bandung, Zoe yang ada di Citra Raya Cikupa, CRC, juga kelompok-kelompok pemahaman Alkitab. Kami bawa mereka satu persatu kepadamu. Kami ajak mereka masuk dalam hidup kekalmu dan menikmati fasilitas surgamu. Kami ajak mereka untuk mengambil darah Yesus dan ditaruh pada tubuh kami. Tuhanku, biarlah kebenaran firman-Mu, biarlah apa yang Kau janjikan itu terjadi. Sekarang Tuhan, kami juga berdoa, biarlah jemaat-Mu dimanapun mereka berada, mereka yang membutuhkan jalan keluar, mereka yang membutuhkan campur tangan-Mu. Ingatlah kan janji-Mu Tuhan, bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah Tuhan tebus dengan darah Yesus. Dan aku percaya Engkau mendengarkan pengakuan mereka, dan mereka pasti diselamatkan dari murka Tuhan. Kami tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhanku, kami berdoa untuk Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Bapak Menko, Bapak Menteri-Menteri, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Panglima ABRI. Kami terus berdoa minta agape-Nya Tuhan ada pada mereka, sehingga mereka saling mengasihi, mereka solid, mereka tidak bisa dipecah belah, dan mereka benar-benar mementingkan NKRI, mementingkan kedamaian dan keamanan. Mari Tuhanku, biarlah semua aparat yang bertugas untuk urusan keamanan, mereka berani, tidak takut kepada siapapun, karena mereka hanya memiliki roh takut kepada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, dan kami terus mendukung doa bagi pemimpin-pemimpin yang sudah Tuhan tunjuk itu. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan, kami sudah selesai dengan kebaktian ini. Saudara-saudaraku, berdirilah, angkatlah kedua tanganmu. Saya akan berdoa untuk Anda. Tuhan, aku minta darah Yesus, aku percikkan ke atas tangan-tangan yang terangkat, dan aku katakan, darah Yesus itu menjadi tanda bagi mereka. Tidak akan ada tulah yang boleh menguasai hidup mereka. Damai, sejahtera, dan agape-Nya Tuhan ada pada mereka, dan kehidupan mereka adalah kehidupan yang lebih baik lagi, karena kami percaya pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan akan memimpin hidup mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sampai berjumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus. Kuasa
Tuhan.